Halo teman-teman, kembali lagi di kelas Imakros bareng saya Zainul. Dan pada video yang ke-7 ini saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana melakukan scraping data dari sebuah halaman website. Nah, namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan, yaitu adalah kode editor. Teman-teman bisa menggunakan Notepad, atau kalau ada Notepad++ bisa pakai Notepad++, atau bisa juga menggunakan Sublime Text atau kode Visual Code Editor atau kode editor yang lain juga boleh ya. Ini nanti fungsinya untuk menyimpan sementara nanti hasil dari coding kita. Oke, kalau sudah disiapkan, kita minimize dulu, kemudian kita contohkan. Misalkan di sini teman-teman sudah buka halaman YouTube ya. Jadi saya di sini mau mempraktekkan, saya akan scrap data dari hasil pencarian YouTube, di mana nanti di sini ada muncul beberapa video yang akan saya scrap nantinya. Ada judul videonya, kemudian mungkin ini ya, jumlah view-nya, kemudian nama channelnya, kemudian ada deskripsi singkatnya, karena dari halaman yang tampil hasil pencarian ini deskripsinya nggak bisa tampil full sayangnya ya. Jadi kita hanya bisa mengambil deskripsi seadanya aja atau short description, dan yang terakhir nanti kita akan ambil ini ya, thumbnailnya. Atau misalkan teman-teman mau ambil di sini yang tampil ada durasinya juga bisa ya. Cuman nanti kita tidak praktekkan ya, ini praktekkan yang standar saja. Oke. Nah, untuk melakukan ekstrak itu seperti yang kita tahu, kalau teman-teman mau lihat comments-nya atau sintaknya seperti apa. Ekstrak itu penggunaannya itu menjadi satu dengan tag. Jadi penggunaan ekstrak itu tinggal kita tambahkan di baris belakang, di baling belakang ya, dari tag comment text. Nah, kalau dari tag ini kita lihat di sini ada ekstrak. Nah, penggunaannya nanti berada di paling belakang. Ekstrak sendiri itu sebenarnya ada 7 elemen atau 7 kategori yang bisa kita ambil. Cuman yang paling sering saya gunakan di sini adalah ekstrak txt. Ini fungsinya untuk mengekstrak text plain atau tag. Kemudian ada htm, ini untuk mengekstrak full elemen HTML. Dan href ini untuk mengekstrak URL. Atau bisa juga kita bisa mengekstrak ALT-nya. Biasanya gambar itu ada ALT-nya, kita bisa ambil. Atau elemen yang mempunyai title bisa kita ambil juga. Nah, cuman yang sering saya gunakan txt, htm, sama href ini. Oke, nah di video ini saya akan mempraktekkan menggunakan ini ya, mungkin 2 atau 3 contoh saja ya. Kita akan pakai txt, kita pakai href untuk mengekstrak URL. Atau kalau memang nanti ada ALT atau title, kita pakai ya. Mungkin pakai title aja nanti kalau memang ada. Nah, sekarang coba teman-teman buka YouTube, kemudian bisa praktekkan ketik kata kunci apa saja yang mungkin nanti sebagai contoh teman-teman pakai. Nah, yang perlu kita praktekkan sekarang, kita record dulu deh ya. Kita record. Pastikan pakai record option yang pertama. Mode tag ya, kita record. Kita stop aja. Kemudian kita klik kanan edit makro, kita hapus saja ini. Kita nggak pakai karena kita akan menulis kodenya secara manual. Nah, untuk penulisan tag itu defaultnya adalah tag. Jadi ini sintaknya adalah tag, kemudian post sama dengan urutan 1, itu artinya adalah kita akan mencari elemen atau tag apa, tipenya apa nanti. Tipe misalkan tag A, misalkan tag A yang memiliki atribut apa misalkan. Nah, itu posisi pertama. Jadi yang posisi pertama HTML. Jadi HTML itu penggunaannya atau cara baca HTML ataupun Imakros, karena Imakros mengikuti HTML, itu adalah dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ya, layaknya kita orang membaca seperti itu. Artinya kalau pos 1 dia artinya posisi paling atas. Nah, seperti ini ya.
atribut anggap aja misalkan ada ID atau kelas. Ya, yang paling utama biasanya kita ambil ID saja. ID apa? Misalkan bla bla bla. Kemudian di belakangnya kita tambahkan ekstrak. Sama dengan yang mau kita ekstrak apanya? txt teksnya kah? Atau hrefnya kah? Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba langsung kita kembali ke sini ya. Kita klik kanan di sembarang tempat atau langsung klik kanan pada elemen yang mau kita lihat elemennya. Kita klik kanan inspect elemen, kemudian arahkan kursor ke kiri, sebelah kiri sini pojok ini, klik sampai di sini warna biru, kemudian arahkan ke elemen yang teman-teman tuju. Misalkan titelnya ini yang saya mau cek ya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk titel atau judul video itu mempunyai tag yt formatted string, kemudian mempunyai kelas ini, kemudian ada area labelnya, kemudian apalagi ya sudah. Nah, kalau kita buka di sini ada teksnya, ini yang akan kita ambil. Cuman kalau misalkan ada ID-nya, kita lebih baik menggunakan ID. Karena apa? Kalau tidak ada ID-nya dan hanya ada kelas, itu khawatirnya ada elemen lain di atasnya ini yang mempunyai tag yang sama dan mempunyai kelas yang sama. Itu nanti akan rancu. Kita akan mengekstrak, tujuan kita mengekstrak ini, ternyata di atasnya itu adalah tag dan atribut yang sama persis. Tapi posisinya tidak kelihatan atau ke-hidden, misalkan seperti itu. Nah, lebih baik kita ekstrak yang ada ID-nya. Kalau memang ada, kita cari ke atas dulu. Yang cari ke atas satu level di depannya ya, jangan yang lurus ke atas. Jadi ini namanya, jadi ini punya parent, orang tua, namanya tag A ini. Jadi yang satu baris di depannya, ini namanya parent-nya. Nah, kita coba di tag A ini. Apakah ada ID? Ini ada A, tag A, ID video title. Nah, oke, video title berarti betul ya. Judul videonya. Ada kelas juga, kemudian di sini ada title juga. Nah, ini ada title juga ya. Bisa kita coba nanti kita scrap. Kemudian dan sebagainya. Nah, kalau kita ekstrak teksnya, nanti yang keambil yang bawah ini. Kita langsung coba. Jadi kita ambil tag A. Kita kembali ke sini. Di sini tagnya adalah A, berarti tipenya adalah A, sudah betul. Kemudian atributnya apa? Atributnya karena di sini ada ID, ID-nya adalah video title. Kita klik 2 kali, kita klik ke copy, Tadi namanya video title ya. Ini kenapa? Ini paling saya kok not responding terus. Oke, video title, oke. Kita klik 2 kali, copy. Nah, kita taruh di ID. Karena ID ya, kalau teman-teman misalkan mau ambil kelasnya, ganti kelas juga boleh. Kita pakai ID. ID video title. Nah, jika teman-teman misalkan mau menggunakan lebih dari satu atribut, karena di sini kan ada atribut ID, ada atribut kelas ya misalkan, ada atribut title. Nah, misalkan teman-teman mau menggunakan menambahkan kelas misal boleh. Caranya tambahkan dan karakter dan seperti ini double. Kemudian kita masukkan atributnya apa? Kelas titik 2 jangan lupa. Kemudian ini klik kanan, klik 2 kali dan copy. Baru kita letakkan di sini. Jangan lupa kalau misalkan atributnya panjang pakai double tick ya. Jadi untuk menghindari kalau ada spasinya biar nggak error, kita paste di sini. Kalau misalkan nggak mau pakai kelas nggak apa-apa, ini dihapus saja di sini ya. Kita contohkan pakai. Kemudian ekstrak di sini bukan video, tapi di sini yang mau kita ekstrak adalah teksnya dulu, coba txt. Nah, kita coba dulu aja.
Kita save and close, kemudian kita play. Harusnya benar ya. Resep olahan tahu, telur, dan cocok. Oke, sudah betul. Meskipun di sini yang keambil enter keambil, tab di sini ya, tab keambil. Jadi ada space yang kosong. Ini nanti kalau kesimpan sangat mengganggu. Tapi nggak apa-apa ya. Sementara biarkan dulu. Yang penting berhasil dulu. Nah, sekarang kita coba kita ganti. Tadi kalau di sini kita lihat selain teks ada ALT dan title. Nah, kita coba pakai title. Ada nggak title di sini? Di tag A ini apakah ada title? Ternyata di sini ada title. Dan titelnya itu resep, nama judulnya juga sama persis. Kenapa nggak kita ini yang kita ambil? Boleh. Sekarang kita coba kita ganti titelnya. Jadi di sini untuk ekstraknya kita ganti title. Seperti ini ya. Jadi teman-teman biar bisa berkreasi nih otaknya. Kita play. Nah, ini lebih rapi, tidak ada space yang kosong. Oke, jadi untuk ini kita pakai ini ya, karena ada titelnya biar lebih rapi. Kita pakai title. Nah, jangan lupa kalau ini sudah berhasil, kita klik kanan, kemudian kita copy ini, kita ambil, kita pindahkan ke dalam kode editor kita atau notepad kita. Misalkan ini tadi kan judul ya. Saya kasih judul, kita paste di sini. Sekarang lanjut lagi yang berikutnya. Ini biarkan nggak usah dihapus. Kita balik ke tutorial masak. Nah, kita ambil berikutnya adalah views. Ya, kita cek dulu. Kita klik sini, inspect element. Di sini ada text span, kemudian punya atribut kelas. Nah, karena seperti tadi ya, kalau mempunyai kelas saja itu nggak apa-apa diambil. Hanya saja takutnya itu ada kelas dan tag yang sama di sebelum ini, karena nanti ketika kita pilih takutnya nanti malah tidak sesuai dengan yang kita targetkan. Makanya kalau seperti itu biasanya saya akan menyarankan menggunakan ID yang ada ID-nya saja. Tapi harus parent-nya ya, bukan yang sibling-nya ini atau saudaranya seperti ini. Ini satu jajaran lurus, baris lurus ya. Harus yang satu baris di depannya seperti ini. Ini namanya parent-nya. Kita coba ambil yang ID metadata lain. Cuman kalau kita ambil yang parent seperti ini, dia akan mengambil semua siblingnya kalau ada teksnya. Artinya apa? Selain mengambil views, di sini juga ada masa posting 1 year ago ya. Nanti kan keambil semua, tapi nggak apa-apa. Kita tes saja. Oke. Yang berikutnya tag post 1. Nah, post tadi saya belum jelaskan nih yang post 1. Artinya post 1 karena dia posisinya kan pertama ya, nomor 1. Video pertama, artinya dia posisi yang pertama 1. Nanti kalau kita mau ekstrak yang video kedua, ini harus berubah jadi 2 dan seterusnya. Oke ya. Nah, kita sekarang lanjut. Yang ini kita pakai tagnya, namanya adalah div. Tipenya di sini bukan A tapi div. Huruf besar, huruf kecil tidak pengaruh. Kemudian ada di sini atributnya ada apa di sini? Atribut ID metadata line kita copy. ID oke. Pakai kelas apa enggak? Boleh lah kalau mau pakai kelas. Dipaste di sini. Nah, kalau di sini mau dimasukkan ke tanda petik lagi juga tidak masalah. Kalau mau pakai tambahan atribut nanti di sini dan kemudian kelas, pakai kelas juga. Oke, kita copy, masukkan di sini yang berada di dalam tanda petik. Yang mau kita ambil adalah txt-nya. Kita coba txt, karena selain txt nggak ada di sini ya, nggak ada title dan lain sebagainya. Oke, kita save and close, kita cek apakah berhasil. 11M views sama 1 year ago. Nah, berhasil, tapi di sini ada space kosong lagi nih ya. Ini yang mengganggu nanti kalau kita simpan, tapi nggak apa-apa. Yang penting berhasil dulu. Nah, coba sekarang saya kasih, misalkan coba ini saya pakai ini aja ya. Kita ganti, kita praktek aja. Ganti dengan span. Ini paling kok sering not responding ya. Kita ganti tipenya jadi span. Atribut karena di sini nggak ada ID, adanya kelas. Kita copy saja kelasnya ini.
Kemudian atribut sama dengan biarkan ID metadata ini kita hapus, kemudian dan ini kita hapus juga, cukup pakai atribut kelas, dan ini kita hapus. Kita paste di sini, extract txt, kita save and close. Kita tes ya, harus apakah sesuai. Oke, 11 M views. Benar, yang pertama, dan ini 11. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba pada video kedua apakah berhasil? Nah, itu nanti biasanya saya seperti itu kalau ngetes. Jadi pos dia dua ya, di posisi kedua karena video kedua apakah 1,2 M? Nah, ternyata salah. Ternyata yang keambil adalah 1 year ago-nya. Bawahnya ini tadi. Nah, itu yang saya maksud seperti tadi ya. Kalau seperti ini gimana ya? Lebih baik menggunakan yang ini, yang ID metadata lain ini. Nah, oke. Sekarang kita coba kembalikan aja yang ini. Seperti tadi ya, nggak masalah. Yang penting teman-teman nanti paham dulu lah alurnya. Nanti saya ajari juga untuk lebih spesifik ya dengan R1 dan sebagainya. Oke, kita klik kanan lagi. Kemudian ini ganti pos 1, di sini pakai apa tadi ya? Pakai div. Kemudian atributnya pakai ID. ID-nya boleh tanda petik. Jangan lupa kasih dan kalau menggunakan lebih dari satu ID menyambungnya ya. Kelasnya ini kita hapus. Kemudian kita copy. Oke. Extract txt. Kita tes dulu. Oke. Sekarang kalau kita tes di video kedua bagaimana? Tes 1,2 M 1 year ago. Oke, sudah betul. Kemudian kita tes lagi di video ketiga. Play. 1,1 M 9. Oke, sudah bisa berhasil. Oke ya. Sementara biarkan dulu, nanti untuk merapikannya saya ajarin lagi. Oke, kita kembalikan ke 1. Kita copy, kita pindah. Tadi adalah jumlah viewsnya ya. Viewsnya ini kita paste sini. Yang ketiga kita lanjut saja. Oke, dibiarkan, tidak usah dihapus. Kemudian kita masuk yang ketiga. Saya manggil nama channelnya. Kita pilih di sini. Kemudian kita arahkan di sini ya. Bebas mau video 1, 2, 3. Nanti intinya sama kok ya. Oke. Di sini ada tag A. Kita cek. Mona. Oke, sekarang berarti kita pakai ini aja. Atau karena di sini ada ID, kita bisa pilih kita menggunakan ID. Kita sebenarnya bisa pakai A ini bisa aman ya. Dan di sini ada ID text. Nah, ini kalau saya menyarankan yang pakai ID-nya saja ya. Kita pakai ID-nya ya. Oke. Sekarang ini kita ambil dulu, kita copy dulu. Diklik 2 kali. Kita copy, kemudian tag pos 1 tipe div ini kita ganti. Kemudian atributnya ada ID text. Oke, ID di sini ada text. txt. Kita pakai kelas enggak ini? Kalau mau pakai kelas boleh, kalau nggak pakai kelas nggak apa-apa. Tapi kalau ID itu bisa yang atribut paling unik adalah ID. Kalaupun tanpa kelas nggak akan berpengaruh masalah ya. Oke, txt. Kita save, kemudian kita play. Skip navigation yang pertama, sorry. Atas ya. Nah, ternyata yang kita targetkan tidak sesuai ya. Di sini skip navigation ternyata nggak ada. Ya, mungkin ke hidden. Kita coba tambahkan kelas aja kalau gitu. Klik kanan edit makro, kemudian di sini kita tambahkan kelas. Dalam tanda petik, kemudian save.
Sekarang kita play. Abu Tosca, betul? Betul. Kita coba video kedua. Sudah sesuai? Apakah Chef Arnold benar? Oke, sudah berhasil. Kita edit makro, kita kembalikan ke posisinya 1. Kita copy, kita masuk simpan di sini. Ini tadi adalah nama channel. Biar sama ya, nama channel. Kita paste di sini. Oke, kita kembali lagi. Sekarang deskripsinya. Kita arahkan ke sini, kemudian klik deskripsinya. Nah, karena deskripsi di sini dipecah menjadi 3 ya. Ini ada 3 span ini, semuanya adalah deskripsi. Dan masing-masing adalah dipisah. Nah, kita akan ambil yang atasnya karena kita akan ambil semua. Kita harus ambil yang atasnya ini. Berarti pakai YT formatting string kelas metadata tipe, mudah-mudahan tidak ada duplikat atau nggak ada yang menggunakan lagi, jadi ya di atas. Kita langsung aja pakai kita klik yang atas ya, karena spannya mau kita ambil semua. Kita copy, kemudian di sini tipenya sama ini ya, itu format. Kemudian atributnya ID tidak ada, adanya hanya kelas. Kita hapus ini, adanya hanya kelas. Kita copy saja kelasnya semua. Jangan lupa berada di dalam tanda petik double quote ya, yang tanda petik 2. Yang kita ekstrak teksnya. Oke, kita tes, mudah-mudahan berhasil. Channel berakhir resep masakan. Kita cek. Oke, sudah berhasil. Kita cek baris video kedua. Kita play. Di video kali ini akan memasak. Oke, sudah berhasil ya. Kita nggak perlu cek yang ketiga. Kita langsung masukkan. Ini ganti 1 dulu. Ctrl A, Ctrl C, kemudian pindah ke sini. Tadi namanya deskripsi. Nah, terakhir saya mau ambil link ini. Link videonya ya. Link videonya lupa tadi. Thumbnailnya mungkin kita abaikan dulu aja, nggak apa-apa. Sekarang kita link video YouTube-nya. Nah, kalau link itu pasti tagnya adalah A. Kita coba di sini ya. Tadi yang resep ini tadi ya. Nah, kita ambil yang ini, tag A, ID, video title. Kita pakai ini aja, karena di sini kan ada linknya. Karena kita butuh ini ya, hrefnya itu ada watch. Ini butuh ini. Berarti yang kita ambil yang ini. Sebenarnya di sini juga bisa sih di atas ya. Cuman karena ini sudah ada, pakai ini aja, pakai tag A, ID, video title. Ya, sama dengan yang pertama tadi, tag A, ID, title. Bagaimana kalau ini aja yang kita copy? Boleh. Karena kan sama persis ya, cuman hanya yang diekstrak beda. Kita ambil semuanya, kemudian kita paste. Kita paste di sini, kita ubah ekstraknya. Karena mau ngambil URL, saya pakai href. Kita tes, kita play. Benarkah yang pertama V8C? Oke, sudah betul. Kemudian yang kedua kita ganti 2. Kemudian save and close dan play. URL lagi. Berhasil. Sekarang tinggal kita satukan semuanya. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Paling bawah. Atau link bisa kita masukkan misalkan di pertama, bolehlah ya. Jadi linknya di atas sendiri. Ini adalah link videonya, ini perintahnya. Nah, sekarang ini semuanya kita pindahkan saja ke sini. Ini pindah 1 dulu ya. Tag postnya 1 biar sama semua. Oke, ini kita copy. Kemudian kita di sini. Ini kita hapus, paste di sini. Kita save and close. Lalu kita rename di sini. Rename. Nah, di sini rename. Kita kasih nama, misalkan 1. Di sini adalah scrap
YouTube rename. Oke. Jangan lupa di rename, karena nanti ketika kita lupa merename-nya dan tetap di current.iim, nanti ketika kita lupa mencet tombol rect bisa berbahaya, codingan kita hilang semua ya. Makanya itu lebih baik ada backup seperti ini. Atau kalau dari sini langsung kita save as bisa ya. Kita save as, kita simpan ke dalam makro ini. Oke. Subscribe YouTube. Sekarang selanjutnya apa? Kita buka lagi. Kita belum selesai nih, kita masih mengekstrak masing-masing dan itu masih tersimpan di dalam memori browser. Belum kita simpan ke komputer. Di samping itu di sini juga masih baru post pertama. Nah, ketika kita misalkan saya mau post scrap semua data 20 video misalkan 10 video, maka di sini harus kita ubah masing-masingnya gitu ya. Nah, sebelum sampai di situ, sekarang kita akan memindahkan dulu nih ya. Ini kan posisinya yang kita ekstrak masih kesimpan di memori browser. Kita akan memasukkan hasil ekstrak tersebut ke dalam sebuah variabel baru. Jadi kita akan bikin sebuah variabel baru, kita enter di bawahnya sini ya. Kita abaikan yang paling bawah, yang bawah dulu, kita pakai yang ini. Kita pakai set untuk membuat sebuah variabel baru. Kemudian nama variabelnya bebas ya. Misalkan nama variabelnya bebas. Di sini karena saya mau ekstrak link video, saya pakai link video misalkan ya. Ini bebas namanya. Spasi double kurung kurawal seperti ini. Lalu yang mau kita simpan, yang kita masukkan ke variabel link video ini apa? Ekstraknya ini. Jadi ini ekstrak, ini kita masukkan di sini, tapi jangan lupa pakai tanda seru dulu untuk mengambil ekstraknya ya. Oke, setelah ini artinya adalah ketika link video ini diekstrak di dalam memori, maka dia masih tersimpan ke memori. Lalu kita pindahkan nih ke dalam variabel link video. Cuman posisinya ini link memorinya masih di memori masih ada nih, kan keduplikan copy kan ya. Ini harus kita kosongkan dulu ekstraknya biar tidak numpuk dengan perintah ekstrak yang bawahnya. Maka kita tambahkan perintah di bawahnya set mau huruf besar huruf kecil boleh, kemudian tanda seru ekstrak. Nah, kalau ini kita tidak perlu pakai kurung kurawal ya, double kurawal. Karena apa? Kita akan melakukan set. Tadi kan saya mau bikin nama variabel, kita setting membuat variabel. Kalau set ekstrak, ini karena ekstrak ini sudah built-in variable, jadi kita melakukan setting ekstrak ini kita isi dengan apa? Kita isi dengan 0 untuk mengosongkan hasil ekstrak yang atas ini. Nah, sekarang ekstrak kosong ini sudah bisa kita gunakan di bawahnya. Kita copy saja yang ini sampai bawah. Cuman nanti kita ubah nama variabelnya yang beda-beda ya. Oke. Sekarang kita link video ini, karena ini tadi judul, berarti kita ganti dengan judul. Kemudian di sini ada views, kita ganti dengan views. Kemudian ini nama channel. Ini tenang ya, di sini ada nama link judul aman karena sudah kita komentarin di depannya ada tanda petik 1. Ini juga nama channel misalkan. Nama channel seperti ini ya. Ini bebas mau huruf kecil, huruf besar, nggak masalah. Oke, track 0. Terakhir adalah deskripsi. Oke, nah dengan seperti ini, kita sudah mempunyai variabel-variabel hasil ekstrak, atau hasil ekstrak tadi sudah kita simpan ke dalam variabel, tapi posisinya masih tersimpan di memori browser ini ya. Belum bisa kita simpan ke komputer. Untuk menyimpan ke komputer, maka kita akan butuh kode namanya save as. Masih ingatnya save as yang kemarin di macro digit ya. Save as, tipenya adalah ekstrak. Nggak perlu pakai tanda petik ya, karena ini merupakan tipe. Jadi ini bukan variabel. Jadi kita mau save as, tipenya ekstrak, foldernya mau disimpan di mana? Ya, kita kasih tanda
bintang ini relatif ya, relatif atau apa namanya saya lupa. Artinya kita simpan ke folder default yang sudah kita setting di Macros. Kemudian filenya mau kita kasih nama file apa, misalkan hasil scrap YouTube ya, jangan pakai koma, spasi. Kalau mau pakai spasi harus di dalam tanda petik, dan jangan lupa mau disimpan tag ekstensinya apa, txt atau csv. Karena di sini ada 4 data, ada 5 data ya, lebih dari 1 data, saya pakai csv saja. Hasil scrap YouTube csv. Nah, ini masalahnya tadi di atas variabel ekstrak ini kan sudah dikosongkan semua ya. Dari atas ini kita ekstrak, kemudian dikosongkan 0. Ini ekstrak lagi, kosongkan lagi sampai bawah, kosong semua. Ekstraknya kosong. Kalau yang kita simpan ini berupa ekstrakan, hasilnya akan kosong. Berarti di sini perlu memindahkan lagi semua variabel-variabel yang kita buat ke dalam sebuah ekstrak dan kita susun rapi. Caranya seperti ini. Kita atasnya ini kita tambahkan. Pertama kita set ekstrak. Kita akan mengisi variabel ekstrak ini dengan apa? Pertama dengan link. Jangan lupa kurung-kurung awal. Pertama adalah link video. Video ini apa? Ini yang pertama kita bikin tadi. Variabel yang kita bikin pertama ini adalah link video. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Link video, cuman harus pakai tanda petik kurung-kurung awal, tanda kurung-kurung awal. Nah, yang karena pertama sudah set, kita jangan pakai set lagi. Karena kalau kita pakai set lagi, set ekstrak ini, kalau seperti ini lagi, kemudian di sini ada misalkan judul. Nah, secara otomatis nanti kita sengaja mereset ekstrak yang sudah kita set di atas. Ini kita set ekstrak di atas dengan isi link video. Kita set ulang, nanti kita reset. Makanya di sini jangan pakai set tapi pakai add. Kita menambahkan value baru, judul. Kemudian ini tinggal kita copy. Judul tadi ada views, nama channel, deskripsi. Tinggal kita ubah di sini. Ini views. Kemudian di sini adalah nama channelnya, channel. Kemudian terakhir ada deskripsi. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita save and close. Kita cek lagi lah ya. Ingat ya, jadi kalau memasukkan variabel ke dalam ekstrak yang sudah kosong, set kita isi di baris pertama, yang lain adalah add. Ini nanti biar tersusun lebih ke belakangnya. Oke, kita coba ya, save and close. Kemudian kita play. Sebentar, tadi ada yang lupa. Karena tadi tidak kita ekstrak, maka akan muncul pop-up ya, teks ini menandakan ini untuk testing. Nah, biar tidak muncul ini, maka kita stop dulu. Oke, di oke dulu aja semua. Oke, itu abaikan dulu. Sekarang kita cek ke dalam folder. Folder kelas iMacros, di dalam folder download. Nah, ini kita ambil sort by date, kemudian viewsnya pakai yang detail. Nah, ini yang paling atas, hasil scrap YouTube. Kita buka. Karena ini bentuknya Excel, kalau kita buka berupa Excel. Kalau misalkan teman-teman mau buka via Notepad, cukup klik kanan. Kemudian
edit. Nanti yang tampil adalah notepad seperti ini. Nah, berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil scrap satu video. Cuman di sini masih ada berantakan karena tadi ada space yang kosong. Tidak apa-apa, itu nanti bisa kita perbaiki. Cuman yang penting kita berhasil. Nah, Mas, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara men-scrap banyak video. Ya, kalau seperti ini kita tidak bisa langsung mengisi maksimalnya ya. Tidak bisa. Kita harus mengubah sedikit scriptnya. Apa yang perlu kita rubah? Kita kembali klik kanan, edit makro. Kita akan merubah bagian ini. Tag post ini, karena ini post 1 artinya video pertama. Semuanya video pertama. Kalau misalkan kita mau ubah secara otomatis, maka di sini kita ubah menjadi loop. Loop ini. Cuman jangan lupa harus di dalam tanda double kurawal. Ini kita copy. Nah, ini nanti loop ini, script loop ini akan mengikuti jumlah urutan ketika kita menjalankan menggunakan play loop-nya ya. Ini kita copy semua. Kita save and close. Oh, satu lagi ada yang lupaan tadi. Biar tidak muncul pop-up. Nah, di paling atas ya. Di paling atas kita tambahkan set tanda seru extract underscore test underscore pop up spasi no ya, biar tidak muncul pop up. Jadi extract test pop up nya kita tidak munculkan. Kita save, kemudian kini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus semua aja, kosong. Kita play anggap aja 5 video. Ini kita tutup. Sekarang kita cek, harusnya ada, kemudian kita buka. Oke, kita rapikan sedikit. Nah, sudah berhasil. Pertama adalah link videonya, kemudian judul videonya, kemudian ada jumlah view dan ini apa, waktu posting. Nah, berhasil. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk proses scraping data dari halaman website. Nah, kita praktekkan scraping ini untuk website yang lain di video yang lain ya. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut lagi video yang lain.